Pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah teks suci itu bukan cuma sekedar kumpulan aturan, tapi sebetulnya sebuah cetak biru spiritual? Nah, kali ini kita akan coba menyelami salah satu interpretasi yang sangat mendalam dari ayat-ayat pembuka Al-Quran buat mengungkap kode tersembunyi di dalamnya. Ayat ini kedengarannya lugas banget kan? Sebuah kitab, nggak ada keraguan, dan jadi petunjuk. Simple. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata kunci dari semuanya itu ada di satu kata, bertakwa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Penjelasan ini bakal ngajak kita buat nggak cuma lihat makna harfiahnya aja, tapi juga melihat sebuah peta menuju penguasaan diri yang tersembunyi di balik ayat-ayat yang mungkin udah sering banget kita dengar. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Alif Lam Mim. Seringkali ayat ini kita lewati aja, dianggap sebagai sesuatu yang maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi, dalam interpretasi yang kita bahas ini bukan sekedar huruf biasa, melainkan sebuah kode simbolis buat tanggung jawab paling fundamental dalam hidup kita. Jadi, dalam penafsiran ilmu kebenaran yang lagi kita dalami ini, ketiga huruf ini sebetulnya mewakili tiga konsep inti yang mendefinisikan seluruh hidup kita. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bicarakan setelah ini. Dan disinilah kodenya mulai terpecahkan. Alif itu melambangkan hubungan vertikal kita sama Allah. Lalu Mim melambangkan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Dan Lam, nah ini yang paling krusial adalah hukum spiritual yang tugasnya jadi pemisah, yang memastikan kedua hubungan ini berjalan berdampingan tapi nggak pernah tumpang tindih. Jadi, poin kuncinya tuh begini. Hubungan kita sama Tuhan dan sama manusia itu harus paralel, harus sejajar, bukan vertikal dan horizontal yang saling memotong di tengah jalan. Kenapa? Karena saat keduanya bersinggungan, di titik itulah niat kita bisa terkontaminasi sama ego atau nafsu. Ibadah kita bisa jadi sia-sia. Oke, sekarang kita balik lagi ke ayat kedua tadi. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, dengan fondasi Alif Lam Mim barusan, kita jadi bisa melihat kalau definisi takwa di sini itu bukan sekedar taat aturan, tapi sebuah kondisi batin yang jauh lebih dalam. Jadi menurut pandangan ini, perjalanan menuju takwa sejati itu punya 3 langkah. Pertama, kita harus memenangkan pertempuran di dalam diri, antara fitrah melawan nafsu. Kedua, murnikan niat dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan ketiga, kita harus terus mengasah kemampuan buat membedakan mana yang baik dan buruk dengan jernih. Ini semua adalah proses penguasaan diri. Terus, gimana cara menempuh jalan ini? Ayat 3 dan 4 menjelaskannya dengan sangat rinci, yaitu dengan ciri-ciri orang bertakwa. Dan disinilah kita bakal melihat gimana setiap amalan itu ternyata punya 2 lapisan. Makna lahiriah yang kelihatan dari luar, dan makna batiniah yang sebetulnya jadi esensinya. Ciri yang pertama, iman kepada yang gaib. Secara lahiriah, ya ini soal percaya sama Tuhan, malaikat, dan hal-hal yang gak kasat mata. Tapi secara batiniah, ini adalah kesadaran bahwa musuh gaib yang paling nyata dan paling berbahaya itu justru ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Lanjut, mendirikan sholat. Makna lahiriahnya tentu aja gerakan yang kita lakukan sehari-hari, tapi makna batiniahnya jauh lebih holistik. Sholat yang sejati itu harusnya jadi benteng yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan harus melibatkan seluruh 7 lapisan diri kita. Kalau enggak, resikonya sholat itu cuma jadi sekedar senam ritual. Kemudian ada infak. Dari luar kelihatannya kita memberi sebagian harta. Tapi secara batiniah, tujuannya itu bukan buat dapat pahala loh, tapi untuk membersihkan rasa aku atau ego kepemilikan kita terhadap harta. Jadi ini lebih ke latihan melepaskan, bukan sebuah transaksi spiritual. Nah, gimana dengan beriman pada kitab-kitab? Ya, secara lahiriah kita percaya, tapi secara batiniah ini adalah sebuah pencarian aktif akan maksud dan tujuan Tuhan di balik semua kitab suci. Ini soal membuka pikiran kita, bukan malah membatasi kebenaran cuma di satu sumber yang justru bisa jadi jebakan ego. Dan yang terakhir, keyakinan pada hari akhir. Nah, interpretasi yang kita bahas ini menawarkan perspektif yang sangat unik. Hari akhir dilihat bukan cuma sebagai kehancuran fisik dunia, tapi sebagai sebuah pengadilan rohani, sebuah siklus di mana jiwa kita diberi kesempatan buat menembus utang karma dan sumber daya yang pernah kita gunakan. Ini adalah gagasan tentang keseimbangan kosmik yang terus berjalan. Oke, jadi setelah menempuh semua jalan batiniah itu, apa hasilnya? Apa ganjarannya? Nah, ayat kelima memberikan jawabannya. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang berhasil menempuh jalan takwa yang sejati ini. Ada 2 ganjaran utama. Pertama, mereka dapat hidayah atau petunjuk, tapi petunjuk ini sekarang sifatnya internal, datang langsung dari dalam diri melalui bimbingan spiritual.
Kedua, mereka disebut al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung dan meraih kemenangan yang sejati. Jadi, apa itu keberuntungan yang sejati? Al-muflihun adalah mereka yang telah berhasil jadi pemimpin atas nafsunya sendiri. Kemenangan tertinggi itu ternyata bukan kekayaan, bukan status, tapi penguasaan diri yang sempurna. Pada akhirnya, menurut pandangan ini, tujuan dari seluruh perjalanan spiritual ini adalah supaya amal ibadah kita diterima oleh Tuhan, yang pada gilirannya bakal membebaskan jiwa kita dari siklus utang dan kelahiran kembali. Ini semua tentang mencapai kebebasan spiritual yang hakiki. Jadi setelah semua pembedahan ini, kita kembali ke satu titik. Musuh terbesar, tantangan terbesar, ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal memahami teks, tapi tentang diri kita sendiri. Siapkah Anda untuk menjadi pemimpin atasnya?